Selamat sore anak kelas 10.1 dan 10.8. Bapak akan menjelaskan materi untuk persiapan PAS semester ganjil. Langsung saja, materi yang pertama adalah perkembangan zaman berdasarkan kriteria geologis atau berdasarkan lapisan tanah. Perkembangan zaman secara geologis ini terbagi menjadi 4. Pertama, Arkaikum atau Azoikum. Ciri pada zaman ini adalah belum adanya kehidupan karena suhu bumi masih sangat ekstrim akibat baru awal terbentuk, sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Periode ini berlangsung antara 2.500 sampai 3.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua adalah Paleozoikum atau disebut zaman kehidupan primer. Ciri zaman ini adalah sudah adanya kehidupan namun masih sangat terbatas. Makhluk hidup yang ada adalah mikroorganisme bersel satu dan invertebrata atau tidak bertulang belakang. Kemudian ada amfibi, ubur-ubur, dan ikan. Periode ini berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah periode Mesozoikum. Ciri utama periode ini adalah terdapat banyak reptil-reptil besar. Di antaranya yang terkenal adalah dinosaurus. Pada periode ini juga benua besar yaitu Pangea mulai terpisah, seperti wilayah Afrika dan Amerika yang terpecah. Periode ini disebut juga zaman sekunder yang berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Keempat adalah periode Neozoikum, di mana dalam periode ini terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan kuartier. Zaman tersier cirinya adalah telah adanya kerak sekitar 60 juta tahun yang lalu. Kemudian zaman kuartier adalah telah adanya manusia purba sekitar 60.000 tahun yang lalu dan manusia modern sekitar 20.000 tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk ke perkembangan zaman batu. Perkembangan zaman batu di Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada periode ini cirinya adalah kehidupan masih nomaden, artinya belum menetap, masih berpindah-pindah. Kemudian juga kehidupannya masih bergantung dari alam, yakni food gathering, di mana dalam memenuhi kehidupan manusia masih sebatas hanya mengumpulkan makanan. Hasil peninggalan pada periode ini adalah kapak genggam, kapak primbas, alat serpi, dan flex yang berasal dari tulang hewan. Ciri hasil kebudayaannya masih berupa batu kasar dan tulang binatang. Manusia pendukung pada periode ini ada Homo erectus, Homo wejackensis, dan Homo soloensis. Selanjutnya ada zaman Mesolitikum. Zaman ini disebut juga zaman batu madya. Ciri kehidupannya adalah sudah semi nomaden, artinya masih berpindah-pindah namun mulai menetap di goa-goa atau di pinggiran pantai. Bukti dari hal ini terlihat dari adanya temuan hasil kebudayaan berupa lukisan tangan yang terdapat di goa-goa yang biasa disebut dengan abrisos roche, dan sampah dapur berupa kerang atau makanan laut yang terdapat di tepi pantai yang biasa disebut dengan kejoken modinger. Selain itu juga ditemukan hasil kebudayaan berupa ujung mata panah yang berbentuk pipisan. Manusia pendukung untuk periode ini adalah manusia Papua Melanozoid. Yang ketiga adalah periode Neolitikum. Periode ini disebut dengan zaman batu baru dengan ciri yang khas karena kehidupan manusia sudah bertransformasi dari food gathering menjadi food producing melalui bercocok tanam. Karena kehidupannya sudah bercocok tanam, maka manusia pun mulai hidup secara menetap. Hal ini dikarenakan untuk bertani memakan waktu dari awal tanam hingga panen, sehingga manusia harus hidup secara menetap merawat tanaman. Selain itu, manusia juga mulai berternak untuk mendukung kebutuhan hidup, tidak lagi hanya melalui berburu. Hasil kebudayaan periode Neolitik ini diantaranya adalah kapak lonjong, kapak persegi, perhiasan, dan tembikar. Ciri alat kebudayaan sudah lebih maju dan halus dari periode sebelumnya, juga telah menciptakan perhiasan yang digunakan untuk keperluan ritual keagamaan. Manusia pendukung kebudayaan Neolitikum adalah Proto-Melayu seperti suku Nia, suku Dayak, dan suku Toraja. Yang terakhir adalah periode Megalitikum atau zaman batu besar. Ciri yang paling terlihat dari periode ini adalah berkembang pesatnya sistem kepercayaan, di mana terlihat dari peninggalan kebudayaannya berupa menhir atau tugu batu, kemudian dolmen,
yakni meja untuk persembahan, sarkofagus berupa kubur batu, punden berundak, suatu bangunan untuk pemujaan roh nenek moyang. Ciri peninggalan kebudayaan adalah batu-batu berukuran besar yang fungsinya terkait erat dengan keperluan ritual kepercayaan. Manusia pendukung periode ini adalah Dutro Melayu seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Makassar, dan suku Madura. Selanjutnya kita akan membahas mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat 4 teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama, yaitu teori Asia Tenggara. Tokoh dari teori ini adalah Kern dan Brandes. Teori ini meyakini bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kawasan Asia Tenggara, terutama wilayah Thailand dan Vietnam. Bukti pendukung teori ini karena adanya banyak kesamaan alat-alat kebudayaan dari kapak batu tua yang terdapat di wilayah Nusantara dengan wilayah Thailand dan Vietnam. Teori yang kedua adalah teori Yunan. Tokoh dari teori ini adalah Muhammad Ali. Teori ini meyakini bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Yunan atau Cina bagian selatan yang berlayar menyusuri sungai Mekong. Bukti pendukung teori ini adalah adanya kesamaan perahu bercadik yang terdapat di Cina dan Vietnam. Selain itu juga adanya persamaan bahasa Melayu Polinesia yang digunakan di Nusantara dan di Kamboja. Teori yang ketiga adalah teori Nusantara. Tokohnya adalah Muhammad Yamin. Teori ini meyakini bahwa asal nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari kawasan Nusantara, artinya dari Indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan menurut Muhammad Yamin kebudayaan Indonesia sangat lengkap dan manusia purba tertua banyak ditemukan di wilayah Nusantara. Terakhir adalah teori Afrika. Teori ini dikemukakan oleh John Watson. Teori Afrika meyakini bahwa asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Afrika, terutama wilayah Madagaskar. Hal ini dikarenakan kesamaan hasil genetik dan DNA antara penduduk Indonesia dengan Madagaskar. Terakhir kita membahas tentang jalur rempah Nusantara. Indonesia dikenal sebagai penghasil rempah utama dunia. Julukan The Spicy Island atau Pulau Rempah pernah disematkan kepada wilayah Maluku karena komoditas pala dan cengkeh yang dimiliki. Penggunaan rempah juga telah ditemukan sejak 3000 tahun sebelum Masehi di Mesir, di mana rempah digunakan untuk membalsam dan mengawetkan mumi agar jasad mumi dapat bertahan lama. Selain itu, terdapat juga bukti tertulis penggunaan rempah Indonesia oleh peradaban dunia, seperti diantaranya kayu manis dalam catatan Plinius dari Romawi, kota Barus tertera dalam peta Ptolemeus dari Yunani, cengkih yang digunakan masyarakat Tionghoa dalam berita dinasti Han, dan nama Jawa dalam kitab lautan Eritrea bangsa Yunani. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana perjalanan rempah dapat mencapai berbagai belahan wilayah dunia? Komoditas rempah diangkut melalui jalur laut dari wilayah Maluku di Indonesia bagian timur, melewati Sulawesi, kemudian menuju Jawa, melewati Selat Malaka, melewati India, Mesopotamia atau Irak, kemudian melewati Mesir, hingga akhirnya mencapai wilayah Eropa dan Romawi, khususnya Romawi. Demikianlah tambahan materi persiapan PAS semester ganjil. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.